Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia sebagai Salsa. Saya Dea sebagai Nisa. Saya Iksan sebagai Bima. Saya Muhammad Ridwan sebagai Jidat. Saya Muhammad Ridwan sebagai Andi dan Fajar. Saya Muhammad Faisal sebagai Raka. Siang itu, ada sekumpulan anak sedang berkumpul di halaman sekolah di bawah pohon tua yang sudah menjadi tempat favorit mereka. Pohon itu rindang, memberi keteduhan, dan selalu jadi saksi persahabatan mereka. Salsa pagi dong. Katanya kalau makan sendirian gak berkah. Ih, Andi baru buka udah minta aja. Biasa, Andi itu kalau melihat makanan, matanya langsung berbinar. Enak banget ya kumpul kayak gini. Aku nggak ngerti kenapa orang lain lebih suka nongkrong di sini dan lebih adem. Setuju. Pohon tua ini udah kayak saksi hidup persahabatan kita kan. Iya, kayaknya kalau pohon ini bisa ngomong, pasti kebanyakan cerita tentang kita. Sore mulai turun, tapi mereka masih betah duduk di sana. Suasana makin ramai dengan cerita lucu dan gurauan. Andi jatuh pas upacara bendera. Semua orang main ke dia loh. Jangan dingin-dingin lagi dong. Pas aku izin udah salah aku. Nah, Ali nih, padahal kamu panik gara-gara lupa teks dan di siswa, ya kan? Ya udah deh kita maafin. Tapi dengan syarat traktir es manis buat satu cake. Istrinya itu enaknya punya teman bisa minta traktiran. Semua mulai serius menatap pohon. Ada rasa penasaran. Angin tiba-tiba berhembus kencang, daun-daun pohon berguguran lebih banyak dari biasanya. Mereka semua terdiam. Kalian merasa nggak sih kok anginnya beda? Paling cuma perasaan kamu saja. Tapi kok kayak ada suara bisikan gitu. Serius kayak dia nama kita. Jangan nakutin dong, aku jadi takut. Wah ini kenapa sih? Jangan ada sesuatu di dalamnya. Tapi suasana berubah, tegang, mereka saling pandang dengan rasa cemas bercampur penasaran. Guys, kita pulang aja yuk, aku nggak enak perasaan. Wah kalau cuma angin aja takut. Bukan cuma angin, Bima, aku tadi jelas banget dengar orang ketawa. Aku juga dengar kayak suara anak kecil tapi samar. Jangan bilang ada hantu beneran. Udah deh jangan berantem. Lebih baik kita pikirin gimana cara keluarnya. Yuk jangan panik dulu. Coba kita cek dulu bareng-bareng pohon ini. Siapa tahu cuma ilusi atau hayalan. Mereka menatap batang pohon, tiba-tiba terdengar suara berbisik jelas. Pergi atau kalian akan menyesal. Aku mau pulang, aku nggak kuat. Mungkin ada orang iseng. Mending kita cari sumber suaranya. Bima, kamu ini gimana sih? Kalau ini bukan manusia gimana? Suasana makin panas, mereka saling menyalahkan sampai membuat suasana makin tegang. Karena kita ganggu pohon ini. Udah, kalian jangan ribut. Kalian nggak lihat kita semua juga ketakutan. Dengar semua, kalau kita nggak saling nyalahin, kita nggak bisa keluar dari masalah ini. Aku juga yakin begitu. Pohon ini udah tua, udah jadi bagian sekolah kita. Mungkin dia cuma mau dihargai. Jadi ini salahku ya, karena yang terus dari tadi maaf ya. Juga banyak kekurangan daripada sedikitnya. Udah, jangan saling salahin lagi. Kita harus kompak. Iya, kita harus berdoa bareng. Semua saling pandang lalu mengangguk. Mereka bergandengan tangan, menutup mata, berdoa dengan tulus. Tiba-tiba angin berhenti, suasana kembali tenang. Pohon itu berdiri diam, tak lagi mengeluarkan suara. Mereka rangkulan setelah itu berdoa. Angin berhenti, suasana hening, tapi tiba-tiba dari batang pohon keluar cahaya. Lihat, pohonnya bercahaya. Wah keren banget kayak di film. Bukan keren, Andi. Itu tandanya pohon dengerin kita. Mungkin pohon itu sudah memaafkan kita. Aku berjanji akan lebih jaga alam dan nggak akan merusak dan lebih sayang lagi sama alam. Aku juga. Kita semua ingat kejadian ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Alam selalu menjaga tinggal kita ada Allah. Hari makin sore, tapi hati mereka lebih tenang. Mereka duduk melingkar di bawah pohon, saling tersenyum meski wajah masih pucat. Benar-benar takut tadi, tapi aku senang kita tidak ninggalin satu sama lain. Iya, kejadian ini bikin kita sadar kalau persahabatan itu benar-benar diuji kalau jadi masalah. Jadi kita semua sahabat sejati ya, sama kayak pohon ini. Iya sahabat sama pohon tua aja deh, ketimbang gak ada sahabat. Serius, aku bakal cerita ke orang-orang, tapi bukan biar mereka takut, biar mereka jaga juga pohon ini.
Tuh, mulai besok kita semua harus jadi contoh buat teman-teman sekolah. Nggak ada lagi ngerusak tanaman, nggak ada lagi buang sampah sembarangan. Dan kita janji sekarang, janji buat jaga alam, jaga sekolah, dan jaga persahabatan kita. Hari mulai gelap, mereka bersiap pulang, suasana sudah jauh lebih tenang. Namun saat mereka melangkah meninggalkan orang tua itu, tiba-tiba angin kembali berhembus gelap seperti sapaan terakhir. Kalian lihat nggak? Kali baru jatuh di sini loh. Salam berkesan atau mungkin ucapan terima kasih. Aku jadi merinding lagi, tapi kali ini rasanya hangat. Mari berdiri di sini dan jadi saksi bersama kita semuanya. Berarti setiap kali kita duduk di sini lagi, kita harus ingat janji kita malam ini. Iya, jangan ada yang lupa. Kalau misalnya ada yang lupa, bisa saja pohon ini marah lagi sama kita. Pohon itu berdiri kokoh dalam keinginan. Meski tak berkata-kata lagi, seakan dia sudah menitipkan pesan. Persahabatan yang dijaga dengan tulus akan selalu lebih kuat dari rasa takut. Sekian dari kamu kami. Wassalamualaikum